Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kepanikan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen di dalam menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan 100% dan manusia 100%, memaksa dirinya untuk memutar otak lebih keras untuk menghindari dari pertanyaan tersebut. Sehingga dengan terpaksa pada akhirnya mereka memunculkan doktrin baru. Doktrin yang saya maksud adalah menanamkan dalam pemikiran umat Kristen, dan juga itu disampaikan kepada seluruh manusia pada saat ini, pernyataan bahwasanya Yesus dan Isa adalah dua sosok pribadi yang berbeda. Diharapkan dengan adanya pernyataan tersebut, doktrin tersebut atau dogma tersebut, sehingga mengkaburkan dan memberikan satu gambaran bahwasanya Isa dan Yesus memang betul-betul dua pribadi yang berbeda, begitu ya. Dan doktrin ini sekarang lagi dikampanyekan, sehingga pada akhirnya termasuk kemarin itu pemerintah harus merubah nomenklatur penyebutan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Jadi di kalender pun nanti saudara, ke depannya kita akan melihat tidak lagi ada istilah kenaikan Isa Al-Masih, tetapi akan ada kenaikan Yesus Kristus. Nah, kenapa saya katakan ini doktrin baru atau dogma baru? Karena memang pada kenyataannya saudara, data-data dalam yang terdapat di dalam sumber-sumber kekristenan itu sendiri, pada umumnya kalau kita melihat kepada fakta dan data yang jauh sudah tertulis jauh ke belakang, itu pada umumnya mereka tidak sedikit memaparkan ataupun mengungkap, menyampaikan tentang Isa Al-Masih itu sendiri. Ini salah satu contohnya saudara. Saya menemukan satu Alkitab ataupun Injil, ini masih dalam ejaan lama. Ini Injil ini 1904 di sini tertulis saudara. Ini Injil yang ditemukan tahun 1904. Ya. Di sini masih tertulis Sekolah Kitab Perjanjian Baru, gitu ya. Kalau judul paling atas ini saudara. Ini kalau ini maaf, ini agak sudah kabur tulisan itu ya. Ini Sekolah Kitab Perjanjian. Nah, masih ejaan lama, masih menggunakan J itu dengan DJ. Perjanjian Baru. Jadi di sini tertulis masih Beharwe. Jadi perjanjian baru gitu ya. Kemudian di sini tertulis ada kata-kata ayat. Nah, di sini baru Injil. Injilnya itu kata-kata Injilnya ini masih Indejil gitu ya. Ini masih ejaan lama. Artinya ini memang sangat tua ini saudara, penulisan ataupun cetakan Alkitab ini. Nah, di sini ada Tuhan kita atau Tuhan kita. Siapa Tuhan yang dimaksud di sini? Di sini sebut Isa Al-Masih. Lihat, perhatikan ini. Isa Al-Masih. Jadi tidak disebut di sini
Yesus Kristus tidak disebut itu, tapi disebut Isa Al-Masih. Nah, ini yang menjadi sorotan kita, kata-kata tulisan Isa Al-Masih ini. Kalau seandainya memang Yesus dan Isa itu adalah sosok pribadi yang berbeda, lalu ini buat apa ini diterakan ini? Isa Al-Masih, ya. Injil, ya, Injil Isa Al-Masih. Harusnya kalau memang Isa ini berbeda sosoknya dengan Yesus, dan Isa ini bukanlah Yesus, lalu kenapa ini dipaparkan di sini, ini ditulis nama Isa Al-Masih, begitu ya? Ini kan itu yang menyebabkan memunculkan di dalam pikiran saya itu doktrin baru yang saya katakan tadi adalah pemisahan antara penyebutan Isa dan penyebutan Yesus. Kenapa ini digemborkan? Sekali lagi, kenapa ini disampaikan dan dikampanyekan saat ini? Supaya mereka, supaya tertanam dalam benak mereka bahwasanya sosok Isa dan sosok Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Padahal fakta sejarah dan data yang ada ini tidak demikian. Ini lihat. Di sini disebutkan Injil Isa Al-Masih, tidak disebutkan Injil Yesus Kristus. Ini satu bukti bahwasanya Isa dan Yesus itu bukanlah sosok yang berbeda, begitu ya. Dua sosok bukan yang berbeda. Saya mau lihatkan satu lagi nih faktanya atau bukti yang lain. Di dalam Matius, ya, ini juga masih cetakan lama, saudara, ya. Dalam kitab Matius ini ditulis, lihat. Kalau sekarang ini sudah tulisannya adalah silsilah Yesus Kristus. Kalau yang terbitan terbaru sekarang. Tapi di sini lihat silsilah Isa Al-Masih. Belum tertulis di sini silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Masih kata-kata Isa Al-Masih masih jelas tertulis di sini, saudara. Ini di Matius pasal 1 ayat pertama sekali tentang menjelaskan tentang silsilah Yesus itu sendiri. Di dalam kitab ini ditulis di sini Isa Al-Masih, saudara, bukan silsilah Yesus Kristus. Nah, jadi dua hal ini saja ini cukup untuk membuktikan bahwasanya antara Yesus dan Isa itu bukanlah sosok atau dua sosok yang berbeda, tidak. Jadi dua bukti ini, dua data ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya antara Yesus dan Isa bukanlah dua sosok pribadi yang berbeda, melainkan satu sosok pribadi yang sama. Demikian, saudara, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.